ya Bethlehem. Ya, itu yang pertama perbedaannya. Ya, saya tidak tuliskan di situ Bapak Ibu bisa membandingkan nanti ya. Yang satu lahir di Bethlehem, yang satu lahir di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya tidak tahu tempatnya di mana. Oke, yang satunya jelas lahir di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan. Oke, baik. Bapak Ibu, karena putus-putus suaranya, sekarang saya ganti dengan suara saya sendiri, bukan rekaman. Tolong diberitahukan apakah kalau suara saya sendiri ini bisa didengarkan atau tidak. Ya, oke, kita bahas satu-satu bagian ini ya Bapak Ibu. Kita bisa mendengar, bisa melihat ya. Nah, kalau kelahiran Yesus ini ya, kita tahu tempatnya dan ceritanya di dalam kitab suci, yaitu di Bethlehem di kota Daud. Kalau cerita tentang Isa, ini di dalam kitab suci saudara kita memang diceritakan, tapi tidak ada ya, tidak ada tempat atau kota ataupun daerah mana, itu tidak ada. Tapi hanya disebutkan satu pohon saja, yaitu pohon kurma. Ya. Oke. Jadi Isa dalam kitab sucinya Fuli itu lahir di bawah pohon kurma. Yesus dalam kitab sucinya Cecilia Sura dan juga Pak Friendly itu lahir di Bethlehem di kota Daud. Kotanya jelas, lokasinya jelas. Tapi kalau Anda mencari tahu tentang Isa, itu tidak jelas di mana lahirnya. Yang jelas adalah disebutkan pohon kurma. Nah, karena pohon kurma di daerah sana itu banyak, kalau Anda cari sekarang susah menemukannya. Yang Anda temukan ya pohon kurma semua, banyak soalnya. Nah, kalau di dalam Alkitab itu jelas lahir di Bethlehem di kota Daud. Ya. Sekarang kedengaran nggak sih suaranya? Saya kok suara saya kedengaran nggak sih sekarang, Bapak Ibu? Atau dari tadi nggak kedengaran ya? Saya kurang tahu dari tadi nggak kedengaran atau sekarang. Silakan Bapak Ibu beritahu ke saya, Bapak Ibu, atau saya nyalakan aja di sini ya, supaya ada suaranya juga. Oh, ya terdengar ya dari tadi ya. Oke ya. Oke. Karena kalau nggak ada informasi saya berbicara nanti sia-sia ya. Oke. Jadi perbedaan tempat lahir itu sudah jelas Bapak Ibu. Sekarang dengar ya. Oke. Berarti kalau sekarang dengar saya mulai dari nomor 1. Dari nomor 1 berarti ya Bapak Ibu ya. Tadi dari nomor saya jelaskan tadi sudah ada 15 menitan kayaknya itu. Dari tadi nggak kedengaran ya dari nomor 1 ya. Oke, baiklah. Saya mulai dari nomor 1 ya. Ya, nomor 1 Bapak Ibu tentang perbedaan tempat lahir. Ya. Oke, tentang perbedaan tempat lahir ya. Kalau Yesus di dalam kitab suci Alkitab itu lahir di Bethlehem di kota Daud. Dan sampai hari ini Anda bisa mengunjungi tempat itu dan Anda bisa tahu kota Bethlehem di mana Yesus lahir. Bahkan kalau tidak salah juga didirikan gereja di sana. Ya. Oke, gereja di sana. Oke, dengar nomor 1 ya. Berarti dari tadi dengar ya. Oke, baiklah. Tetapi, nggak apa-apa saya ulangi aja, nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda mau mencari tahu di mana Isa lahir, Anda tidak tahu kotanya mana. Anda tidak tahu daerahnya mana. Yang menjadi patokan adalah pohon kurma. Kalau Isa itu lahir dari tahun 600 misalnya, sampai sekarang saya yakin kormanya sudah tidak ada itu. Sudah mati.
sudah ada korma baru mungkin. Ya, maka Anda tidak akan menemukan tempatnya di mana. Karena tidak ada nama kota, ya, yang ada hanya nama pohon di bawah pohon kurma. Dan pohon kurmanya nggak mungkin hidup sampai 2000 tahun atau 1500 tahun. Pasti ya, pasti sudah mati pohon kurmanya. Ya, sebelah timur Yerusalem juga ya itu nggak pasti tempatnya mana gitu ya. Tempatnya nggak tahu di mana itu. Kalau di dalam Alkitab itu dijelaskan secara detail di Bethlehem di kota Daud. Bahkan ada gereja ya, gereja yang didirikan di situ atau ada suatu suatu peringatan untuk mengingat tempat kelahiran Yesus itu. Ya. Oke. Baik, kita melangkah di bagian kedua. Dalam hal orang tua. Dalam hal orang tua, Bapak Ibu, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan di sini. Kalau kita telaah, ya, saya pernah juga membuat video terkait itu. Saya berikan linknya. Bapak Ibu nanti bisa menonton sampai selesai ya. Ya. Di sini ada saya jelaskan juga di link yang saya kirim itu mengenai orang tua. Di dalam kitab sucinya Fully itu tidak dijelaskan tentang siapa ayah yang memelihara Yesus. Ya. Oke. Tidak ada Yusuf di sana diceritakan. Oke. Tidak ada Yusuf yang diceritakan di dalam kitabnya Fully yang mendampingi Bunda Maria ketika ia melahirkan. Sehingga di kitab sucinya Fully itu yang diceritakan bahwa Maryam itu melahirkan seorang diri, bahkan dia mengeluh dan menggoyangkan pangkal pohon kurma itu. Ya, tidak ada yang mendampingi, tidak ada Yusuf. Ya. Dan Maryam yang diceritakan di dalam kitabnya Fully, kalau kita baca secara historis, sepertinya ada dua orang. Sepertinya ada dua orang. Karena Maryam ibu Isa itu diceritakan saudara Musa dan Harun. Sementara kalau kita membaca Maryam yang sama itu hidup juga di zaman Zakaria. Karena zaman Zakaria itu tidak sama dengan zaman Musa dan Harun, itu membingungkan. Ini membingungkan. Makanya pernah saya meminta kepada Menahem Ali dan Donitan, sebaiknya mereka sibuk untuk mengupas itu, Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu ya, kita tidak masuk dulu kepada Maria Ibu Yesus dalam Alkitab. Itu sudah pasti ya. Maria Ibu Yesus dalam Alkitab itu bukan saudara Musa dan Harun. Dia adalah kerabat Elisabet dan Zakaria. Yang hidupnya ya mereka hidup di abad pertama, Zakaria dan Elisabet. Ya, Zakaria yang diceritakan di dalam Injil itu hidup sejaman atau kurang lebih sejaman dengan Elisabet dan Bunda Maria. Tetapi kalau kita melihat ya kitab sucinya Fully yang tadi saya setel di awal itu Bapak Ibu, videonya itu channelnya namanya Fully. Itu yang saya sebut itu. Ya. Karena dia membahas ya itu yang saya tanggapi. Oke. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam kitab sucinya Fully itu ada dua orang ya. Saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan bagian itu di dalam data yang saya berikan ini nanti. Coba kita lihat ya. Ya, saya akan naikkan, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sebentar. Oke. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya.
Kita lihat misalnya tentang bagian-bagian di kitabnya Fuli ini ya. Oke. Ya, yang pertama kita lihat Bapak Ibu, diceritakan bahwa Maryam ini hidup sejaman dengan Zakaria. Nah, ini contohnya ya. Saya pernah bahas di sini, maka saya tunjukkan dulu. Ya, ini. Dikatakan bahwa pada bagian pertama ini dikatakan bahwa dia pernah hidup di zamannya Zakaria. Oke. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Oke. Ini di Ali Imran 37 ya. Oke. Ini Bapak Ibu, kenapa saya katakan seperti ada dua orang? Maryam yang hidup di zaman Zakaria ini kan tidak mungkin hidup di zamannya Harun dan Musa, karena Zakaria dan Harun atau Musa itu enggak sejaman Bapak Ibu. Tidak sejaman mereka ini. Ya. Zakaria dan Harun dan Musa itu tidak sejaman. Ya. Sehingga ada ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Maryam itu adalah saudara Musa dan Harun gitu Bapak Ibu. Ada yang menyebutkan itu gitu. Nah, persoalannya adalah kalau disebutkan juga dia hidup di zamannya Zakaria, waduh, kok mengerikan sekali ya. Sejarahnya kok agak sedikit membingungkan bagi saya. Ya. Ada yang hidup di zaman Zakaria, tapi ini juga dikatakan begini Bapak Ibu. Di bagian bawah itu Bapak Ibu perhatikan. Ya. Oke, wahai saudara perempuan Harun. Saudara perempuan Harun. Ya, seperti ada dua orang ini. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezinah. Ya. Yang pertama tadi hidup di zaman Zakaria dan Zakaria tidak hidup sejaman dengan Harun. Yang satunya hidup dengan dia dikatakan saudara Harun.